Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan ilmu pengetahuan yang banyak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar TIK dengan materi menu dan ikon-ikon MS Word 42 ya. Lanjutan minggu kemarin. Ya. Kita mulai. Tadi kita mengatur jarak spasi. Ya, mengatur jarak spasi. Jarak spasi pada Microsoft Word terbagi menjadi 3, yaitu spasi antar karakter, spasi antar kata, dan spasi antar baris kalimat dalam paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan di samping ini. Mengatur spasi antar karakter. Spasi antara karakter adalah jarak antara huruf dalam satu kata. Ya, jarak satu huruf dalam satu kata. Jika Anda sudah menuliskan kata, silakan tekan Ctrl plus A terlebih dahulu. Ya, Ctrl plus A jika kamu sudah menulis kata. Yang pertama, pilih menu Home. Ya, klik Home, lalu pilih ikon peluncur font. Seperti gambar di bawah. Ya, itu ada tanda panah merah. Klik Font atau Ctrl D. Ya, silakan tekan Ctrl D pada keyboard. Itu alternatifnya. Ya. Baru dia akan huruf-huruf yang sudah diketik, dia akan membuat jarak sesuai dengan kalimat. Sesuai dengan perkata-perkata. Kemudian, pindah ke tab Advanced. Pada bagian spacing, silakan ubah sesuai kebutuhan. Jika memilih Expanded, maka spasi akan diperluas. Sedangkan jika memilih Condensed, maka spasi akan dirapatkan. Ya, mengubah spasi antar karakter MS Word. Jika sudah selesai, klik OK. Ya, mengatur spasi. Ya, sekarang kita belajar mengatur spasi antar kata. Spasi antar kata adalah jarak antar kata dalam kalimat. Jika Anda sudah menulis kata, silakan tekan Ctrl plus A. Ya, Ctrl dan A atau plus A terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah pilih menu Home, lalu pilih ikon peluncur font seperti gambar di bawah ini. Alternatifnya silakan tekan tombol Ctrl D pada keyboard. Setelah itu, pilih tab Advanced. Pada bagian scale, silakan ubah sesuai kebutuhan. Di situ kalian lihat tanda panah merah. Itu silakan berubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, semakin besar nilainya, maka akan semakin renggang jaraknya. Klik OK untuk menyimpannya. Ya. Mengatur spasi antar baris kalimat dalam paragraf. Untuk langkah ini digunakan untuk mengatur jarak antar barisan dalam satu paragraf. Jika Anda sudah menulis kata, silakan tekan Ctrl plus A terlebih dahulu. Langkahnya pertama, pilih Home. Lalu pilih ikon peluncur paragraf seperti gambar di bawah ini. Kalian lihat panah merah, Home, lalu paragraf.
klik gambar yang diarahkan oleh tanda panah merah. Nah, itu paragraf setting. Lalu pada bagian line spacing silakan ubah sesuai kebutuhan. Ya, pada bagian line spacing. Nah, kalian lihat tanda panah merah di gambar, itu line spacing, silakan ubah sesuai kebutuhan. Itu ada single, 1 line, double, at least, exactly, multiple. Nah, sesuai kebutuhan. Jika sudah, silakan OK untuk menyimpan pengaturan. Ya, kita lanjut mengubah ukuran kertas. Mengubah ukuran kertas. Mengatur ukuran kertas digunakan ketika hendak mencetak dokumen. Dengan mengatur ukuran kertas, maka tampilan dokumen dan hasil ketika dicetak akan sama. Karena jika pengaturan di MS Word menggunakan kertas A4, sedangkan kertas print adalah A3, maka kertas A3 tidak akan penuh. Untuk mengubah ukurannya, silakan pilih menu layout atau page layout, lalu ke size, dan pilih ukuran yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di gambar samping, ya, gambar yang ada samping itu nomor 1 panahnya, kita klik layout, ya, klik layout, kemudian kita lihat panah nomor 2. Nah, setelah layout dipilih, kita lihat panah, tanda panah merah nomor 2. Itu ada size. Nah, pilih. Di situ ada letter, tabloid, legal statement, dan yang lain-lain. Ya. Nah. Tidak semua ukuran kertas tertera pada menu size. Untuk mengubah sesuai keinginan kita, silakan pilih mode paper size dan masukkan ukuran yang dikehendaki pada kolom width, lebar, dan height, tinggi. Ya, nah kita lihat di sini. Nah, tidak semua ukuran kertas tertera pada menu size. Untuk mengubah sesuai keinginan kita, silakan pilih more paper size, ya, more paper size, dan masukkan ukuran yang dikehendaki pada kolom width dan lebar. Ya, paper size itu kita lihat. Nah, kalau di gambar ada 4, nanti diklik tanda panah ininya, tanda panah bawahnya, ya, lihat tanda panah merahnya. Nah, terus nanti kalian isi ukuran dari width, lebar, dan height-nya. Height itu tinggi. Jadi kertas kita itu lebarnya berapa, height-nya, tingginya berapa. Nah, dimasukkan. Mengatur orientasi kertas. Ya, kita masuk ke mengatur orientasi kertas. Terdapat 2 macam orientasi kertas pada Microsoft Word, yaitu portrait dan landscape. Portrait adalah tampilan kertas dengan posisi berdiri, sedangkan landscape adalah tampilan kertas dengan posisi persegi panjang. Untuk mengubah orientasi kertas pada MS Word, silakan pilih menu layout atau page layout, lalu pilih orientation, ya, pilih orientation, lalu pilih orientasi sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat gambarnya. Tanda panah yang pertama, kita pilih layout atau page layout. Ya, setelah kita pilih page layout, kita pilih nomor 2. Lihat panah nomor 2, kita pilih orientation. Ya, orientation. Lalu kalian tinggal pilih mau portrait atau mau landscape. Setelah memilih di antara kedua opsi tersebut, maka posisi kertas Anda akan berubah sesuai orientasi yang dipilih. Oke, kita masuk membuat border keren. Border pada Microsoft Word digunakan untuk mempercantik tampilan halaman. Namun saat ini menu ini sudah jarang digunakan. Namun alangkah baiknya kalau kita tetap mengetahui langkah tersebut. Ya, pertama pilih menu desain. Lalu pilih page border, ya. Lihat di gambar, di situ ada tanda panah. Nah, desain, lalu page border. Klik page border.
Setelah itu, ubah pengaturan sesuai kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan di bawah ini. Nah, kalian lihat, nah, tanda panah nomor 1, kalian pilih pageboard setting, ya, settingnya non. Lalu lihat gambar garisnya nomor 2, garis panah yang ketiga otomatis, colornya. Nah, colornya mau seperti apa? Setting. Nah, kita lihat, setting adalah tampilan border yang akan ditampilkan apakah dalam bentuk box, bayangan, 3D, ataupun sesuai keinginan komisasi. Style. Nah, style adalah jenis border yang akan ditampilkan. Nah, color color adalah warna border, ya, warna border. Width adalah lembar border. Art adalah jenis border yang mengandung gambar. Ya, nah, silakan kreasikan saja sesuai keinginan yang kamu butuhkan. Lanjut, membuat tabel sederhana. Ya, membuat tabel sederhana. Tabel pada Microsoft Word digunakan untuk mengatur jenis konten. Tabel banyak digunakan dalam dokumen dengan tampilan data numerik sehingga mudah dipahami. Dan tabel pada MS Word bisa diubah menjadi keren. Namun kali ini saya hanya memberikan langkah membuat tabel sederhana saja. Nah, untuk membuat tabel sederhana, silakan pilih menu Insert. Insert, lalu kalian klik Table. Lalu pilih jumlah kolom yang diinginkan, ya. Nah, seperti gambar di bawah, di gambar nomor 1 itu panah, kalian klik Insert. Yang kedua, setelah Insert, kalian lihat panah nomor 2, diklik Table. Untuk mengatur jumlah baris dan kolom sesuai keinginan, silahkan pilih Insert Table yang saya tandai, lalu masukkan jumlah yang dikehendaki. Nah, di situ kalian lihat tanda panah merah, ada Insert Table setelah kotak-kotak, ya, setelah tabel-tabel. Nah, lalu diklik, nanti kalian isi jumlahnya mau berapa, ke bawah, ke samping berapa kotak, ke bawah berapa kotak. Menambah gambar pada dokumen. Gambar pada dokumen Microsoft Word biasanya digunakan untuk memperjelas maksud serta memberikan gambaran agar mudah dipahami. Nah, Anda bisa menambahkan gambar dalam format JPG, PNG, BMP, bahkan GIF sekalipun. Untuk menambah gambar pada MS Word, silahkan pilih menu Insert. Nah, kalian lihat gambarnya panah merah, garis tanda panah merah. Nah, di situ klik Insert, lalu pilih Picture. Ya, lalu pilih gambar yang kamu ingin gunakan. Ya, saran dari saya, gunakan gambar yang resolusi tinggi agar saat dokumen dicetak atau di print gambarnya tidak pecah. Karena banyak kasus gambar print pecah yang disebabkan oleh resolusi gambar yang rendah. Membuat header dan footer. Biasanya header dan footer dibuat untuk penomoran halaman atau hak cipta sebuah karya. Selain itu, header juga sering digunakan untuk membuat kop surat. Header dan footer akan selalu muncul pada semua halaman, kecuali jika kita atur agar tidak muncul. Nah, cara membuat header dan footer juga sangat mudah. Nah, kamu hanya perlu klik Insert, ya. Nah, kalian lihat gambar di bawah. Nah, klik Insert, ya. Nah, terus pilih header, ya, header atau footer, tergantung mau membuat apa. Nah, saya contohkan membuat footer. Nah, kalau bikin footer, itu lihat gambar, Insert, klik Insert, lalu klik Footer, nah, lalu pilih
Nah, seperti apa yang kita inginkan. Bagian yang saya tandai nomor 3 adalah gaya dari footer yang dibuat. Ya. Setelah footer muncul di bagian bawah, silakan edit sesuai kebutuhan. Semisal ingin membuat hak cipta atau dari dokumen tersebut ataupun lainnya, ya. Nah, itu kalian lihat di gambar, itu nanti kalian tinggal ketik, ya, sesuai kebutuhan. Bicara soal header dan footer, ada masalah yang biasa terjadi, yaitu footer tidak tercetak pada saat di print. Tapi itu bukanlah masalah yang besar, cara mengatasinya juga tidak sulit. Ya, kita masuk ke shortcut Microsoft Word. Apa sih shortcut? Shortcut merupakan pintasan keyboard yang akan mempercepat Anda dalam mengoperasikan Microsoft Word. Berikut ini adalah beberapa shortcut yang sering digunakan. Nah, kita lihat di situ ada fungsi shortcut, tombol yang akan kita pencet atau tekan. Nah, untuk membuka file itu kalian hanya perlu pencet Ctrl dan O plus O, ya, huruf O. Menyimpan file itu Ctrl plus S. Menutup Ctrl plus W, ya. Memotong Ctrl plus X. Menyalin Ctrl plus C. Tempel Ctrl plus V. Memilih semua Ctrl A. Jadi kalau kalian mau ngeblok semua tulisan kalian, pilih Ctrl A. Nah, untuk tebal Ctrl B, miring Ctrl I, garis bawah Ctrl U. Nah, memperkecil ukuran font 1 poin itu Ctrl plus tanda seperti yang ada di gambar. Memperbesar ukuran font 1 poin itu Ctrl plus seperti gambar. Menengahkan teks, ya. Menengahkan teks itu Ctrl plus E. Meratakan teks ke kiri Ctrl L. Meratakan teks ke kanan Ctrl R. Untuk batal Escape. Membatalkan Ctrl plus Z. Mengulangi Ctrl plus Y. Memperbesar Alt plus W plus Q. Lalu tambah di kotak dialog zoom ke nilai yang Anda inginkan. Ya, sampai di sini pelajaran kita di hari ini tentang icon, ya, menu dan ikon-ikon MS Word. Terima kasih sebelumnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.